Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. Insya Allah ini surat Al-Balad ayat 11 sampai tuntas ini. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Hilang suaranya. Hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma afatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawkina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Uma ina asal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa Itu. hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadailana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an Amin. waghfir li mautana bil Qur'an wa Amin. sallim safirina bil Qur'an
واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW karena Allah yang telah mengatakan wa in apa uh, uswatun hasanah. Laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan, panutan yang paling terbaik hanya Nabi Muhammad SAW. Berarti apa jemaah? Bukan hanya disebut namanya, bukan hanya diagung-agungkan namanya. Bagaimana kita bisa mensifati keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling inti keteladanan Nabi apa? Akhlaknya. Karena Nabi diutus wa inna babu istu liutam mima makarimal akhlak. Bahkan iman yang paling sempurna, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu meliputi yaitu penyabar, penyantun, dermawan, ya, saling menghormati, kata-katanya tidak pernah menyakiti. Itu inti daripada kenapa Nabi diutus dan kenapa ulama dulu sampai mengadakan acara-acara peringatan ke Islam, terutama Maulid, supaya kita ingat Nabi, bagaimana sepak terjangnya. Tapi kalau seorang rocker, penyanyi, itu yang disebut namanya apa diikuti perbuatannya, coba. Misalkan Michael Jackson, gaya-gayanya ditiru, pakaiannya ditiru ya. Bukan disebut Michael Jackson enggak ya. Yaitu manusia paling mudah meniru sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Apalagi orang-orang yang jahat mudah ditiru. Tapi kalau orang baik hanya disebut kebanyakan. Maka itu kalau kita ingin benar-benar jadi umatnya Nabi, apa kata Rasulullah? Waman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak tahu, tidak senang dengan sunnahku, bukan termasuk golonganku jemaah. Jadi kalau senang Rasul harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul yang diperintah oleh Rasul, yang dianjurkan oleh Rasul. Jadi tidak hanya sekedar mengagungkan dengan menyebut-nyebut namanya, tidak jemaah. Apalah artinya kita punya orang tua diagung-agungkan, tapi kalau disuruh tidak nurut. Senang tidak jenengan punya anak seperti itu? Bapak saya itu memang hebat. Nak, minta tolongnya. Moh, capek saya. Dibilang hebat-hebat, tapi kalau disuruh tidak mau. Itu namanya tidak mengagungkan itu. Hanya kepingin uangnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sadar bahwa Rasulullah diutus untuk dicontoh, diteladani. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Baik, jemaah, kita lanjutkan kajian surat Al-Balad. Ayat. Itu ayat 11 sampai 20. Insya Allah ini hari ini tuntas. Kelanjutan ayat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Sekali lagi, Allah tidak tanya jamaah. Ini betapa pentingnya. Mengapa mereka tidak mau menempuh hal yang sulit untuk mendaki di puncak gunung. Apalagi gunung yang terjal. Ini masih secara bahasa jamaah. Kemudian diulang lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah aqabah? Kenapa kok diulang-ulang seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, seperti Lailatul Qadar, wa ma adraka mal. Karena betapa pentingnya ini al-aqabah.
banyak orang yang tidak perhatian ini. Seperti Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi bukan Allah tanya jamaah. Seperti kita tanya seperti anak yang orang tua sudah tahu atau guru. Tahukah kamu? Apakah itu? Supaya perhatian. Jadi pertanyaan ini supaya kita perhatikan al-aqabah ini. Ini perbuatan sulit bagi manusia, apalagi manusia yang tidak beriman. Ya, sulit. Terus dilanjutkan. Lah, ini tafsirannya. Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yaqumun nas. Oh, ternyata kiamat. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min oh, ternyata lailatul qadar itu terjadinya di waktu bulan Ramadan. Jadi, jawabannya di ayat berikutnya. Kalau ingin tahu apakah yang sulit bagi manusia itu, yang sulitnya seperti naik gunung yang tebing, yang curam sekali, jadi tidak landai, sangat curam, itu kan sesuatu yang sulit sampai dibanggakan di apa itu disebut-sebut orang ini pendaki gunung yang hebat ini, panjat tebing hebat lah. Ternyata dalam hal ini yang dimaksud apa? Yaitu membebaskan budak ikhlas tidak ada kepentingan. Karena mahal jemaah. Jadi Islam ini tidak paksa. Ayo, budak-budak harus bebaskan. Jangan terus diperbudak. Asalnya orang yang beli kok. Masa langsung saya berikan cuma-cuma? Ya enggak bisa. Kamu beli kalau mau. Jadi Islam itu tidak memaksa jemaah. Justru kasih semangat pahala-pahala dengan cara membebaskan budak. Dijamin oleh Allah nanti diselamatkan dari api neraka. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Para budak dibeli tapi dibebaskan walaupun harganya miliaran. Kemudian apalagi yang sulit jamaah? Ini jawabannya. Memberikan makan di musim paceklik. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Wah, ini kesempatan. Apa? Mencari keuntungan yang luar biasa. Ya, mumpung beras mahal, ya. Mumpung musim kering, ya. Mumpung ini sekarang semuanya naik, ya. Wah, aji-aji mumpung. Justru inilah kesempatan pahala terbesar di waktu orang butuh makan. Sulit enggak ini jemaah? Sulit karena enggak dapat apa-apa. Pahala, oh pahala. Iya kalau ada, kalau enggak ada ini repot. Jadi kalau sudah tidak membenarkan surga, tidak membenarkan akhirat, tidak membenarkan gaib, tidak membenarkan firman Allah, maka sulit untuk melakukan perbuatan yang ikhlas. Jadi memberi makan di musim paceklik. Wah, ini kalau saya berikan, wah lumayan ini. Maka itu, siapa sahabat yang berhasil? Utsman bin Affan. Di musim paceklik, tidak ada makanan. Semua dagangannya, 700 onta, dibeli sama orang-orang kafir Quraisy dengan harga berapa? 600% tidak diberikan dari harga pokok. Loh, untung besar ya? Enggak. Masih tanya, ada yang berani beli 700%? Nah, kalau ini, siapa yang berani? Orang-orang tidak punya uang, bisa-bisa nanti kita tidak laku. Ada yang mau beli, ada. Langsung diberikan cuma-cuma. Allah yang membeli. Sejak itu semua harta Sayyidina Utsman tidak dihisap. Jadi secara hawa nafsu ini sulit jamaah. Karena apa? Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan hawa nafsu. Tapi kalau neraka diliputi dengan yang apa? Sesuai dengan hawa nafsu. Zina enak, ya, judi online enak. Ini kisah nyata jamaah. PSK diwawancarai di YouTube tanpa rahasia, tanpa tutup mata. Dengan bangga diri dia bersinar dari segala umur, dari tua sampai anak muda. Bayaran 300.000. Ya Allah. Karena kerjaannya enak, tidak sulit dapat uang. Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi jadi pembunuh bayaran. Sekali bunuh dapat puluhan juta, ratusan juta. Naudzubillah min dzalik. Apalagi yang sulit jamaah? Yatiman dza makrobah. Jadi bukan orang lain jamaah. Kalau bisa keponakan sendiri. Anak-anak dari saudara kita. Bukan putul, tapi temennya nyangkutnya di sini. Ada suara anak-anak ini masuk. Itu ngorek gitu ya.
Iya, campur. Sudah ya, kita lanjutkan. Jadi rata-rata orang itu buka yayasan yatim piatu. Tapi bukan anaknya sendiri, bukan keponakannya sendiri, bukan. Yang penting saya umumkan ini ada yatim piatu. Dikumpulkan, dapat dana. Kalau sudah besar, yatim piatunya suruh keluar. Tapi yang nawa nawa itunya sedekah untuk yatim piatu, beli aset, beli tanah, beli mobil. Anak yatim piatunya, oh bukan yatim piatu lagi, sudah besar ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi tugas siapa mengurusi yatim piatu? Ya kita semua, bukan negara. Kita semua termasuk negara. Jadi kita punya sanak kerabat. Kenapa dibilang makrobah? Yang sanak kerabat ini sulit jamaah karena tidak ada yang tahu jamaah. Rasulullah apa? Menjamin barang siapa yang menyantuni anak yatim bersama surganya bersama Rasulullah seperti ibu jari dengan jari tengah. Ya, dijamin karena Rasulullah sendiri hidupnya dalam keadaan yatim piatu, tanpa bapak, tanpa ibu, dalam keadaan kondisi waktu belum balik. Betapa susahnya orang yang ditinggal orang tua. Jadi jangan sibuk mencari anak yatim, keponakan sendiri dibiarkan. Karena apa? Wah, nanti tidak terima kasih, tidak ada orang yang tahu, tidak dapat apa-apa saya. Nah, ini yang repot. Seperti anaknya sendiri. Seandainya orangnya kaya, jangan ikut makan. Seandainya miskin, boleh sekedar makan untuk apa? Supaya tidak kelaparan. Tapi bukan menumpuk harta milik yatim, anaknya Piatu. yatim. Sekarang enggak. Anak yatimnya masih miskin. Pengurusnya gemuk-gemuk. Naudzubillah min dzalik. Yang berikutnya, ini sulit juga. Au miskinan dat meroba. Orang fakir miskin. Apa? Sudah tidak punya apa-apa. Hanya berkalang tanah, beratapkan langit, beralaskan ta tanah. Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ya, ini sulit. Kalau minta-minta apa itu miskin? Bukan jamaah. Kalau minta-minta bahasa Arabnya apa? Sail. Ini miskin orangnya tidak minta-minta. Jadi yang dimaksud miskin itu orang tidak minta-minta, tapi apa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia malu untuk minta-minta. Jadi menurut umumnya, kalau memberikan ini dengan ikhlas, sulit tidak secara umum. Bukan waktu pemilu loh ya. Sulit tidak ini? Benar tidak ayat ini? Allah tahu hatinya manusia tidak ini? Sulit kalau berlawanan dengan hawa nafsu. Maka itu kalau orang bisa melakukan ini berarti orang ini dapat hidayah. Kalau sekarang budak dah ada kan? Yang ada itu amun fi yaumin dzi masghaba. Jadi kenapa Allah kasih paceklik, kasih musim kering supaya orang-orang yang kaya, orang-orang yang hartanya berlebihan itu supaya apa? Ini kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Bahwa saya dikasih apa? Dikasih apa jamaah? Dikasih jalan keran untuk memberikan air. Padahal air miliknya Allah semua. Cuma disalurkan oleh dia. Jadi kesempatan ini. Jadi menurut tafsir dikatakan berusaha dengan sekuat tenaga menerjang rintangan, jangan ikuti hawa nafsu. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Jangan sampai terbujuk hawa nafsu. Wah, kalau kasih terus tak habis saya. Ini setan membisiki nanti habis uangnya. Tidak perlu berusaha keras. Kenapa? Wah, nanti tidak dapat apa-apa kita. Tapi begitu ada kepentingan, biarpun miliaran triliun diberikan, yang penting laku apa barangnya. Yang penting dipilih. Nah ini jamaah. Apalagi ingin jadi YouTuber. Langsung satu orang diambil, dilayani semuanya. Wah, diberikan rumah, diberikan ini. Apalagi waktu viral yang miskin tadi. Tambah banyak yang bantu. Jadi sekali lagi ini sulit. Apalagi kerabat sendiri jamaah ya. Menurut umumnya manusia. Berarti orang seperti ini kalau bisa melakukan berarti dapat hidayah dari Allah. Seperti sholat itu.
Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Jadikanlah pertolongan hidup kalian salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat, Allah mengakui. Apalagi 2 rakaat subuh tambah berat. Siapa yang tidak berat? Illa alal khasiin, kecuali yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin bahwa dia akan menghadap Allah. Yakin dia akan mati. Yakin akan dihisap. Maka orang ini ringan sholatnya jemaah. Seolah apa? Wah, ini menuju surga. Qad aflaha, yaitu hayyalal falah, menuju sukses. Ya, menuju kebahagiaan. Jadi orang-orang yang yakin pasti akan mendatangi majikannya. Kapanpun dipanggil siap, karena tanda bahwa kita ini taat kepada Allah. Di waktu malam, pemadam kebakaran panggil siap, siang siap, di waktu istirahat siap, sewaktu-waktu 24 jam siap. Kalau udah gitu dipecat dia. Lah kita sama Allah dikasih segalanya apa? Aina ini, 2 mata. Ya, lisan, bisa bicara, segala kepentingan dunia dikasih. Kemudian dikasih petunjuk. Ini salah, ini benar. Kalau binatang tidak dikasih. Tapi mereka sebelum itu ayatnya apa? Ahlak tumala lubada. Tapi kalau untuk kepentingan hawa nafsu, untuk perang, untuk foya-foya, untuk zina, beli minuman keras, narkoba, mau dia mengeluarkan. Ya, ahlak tumala lubada. Supaya dibangga-banggakan alhaakumut takasur. Tapi kalau perintah Allah, tuntunan Allah, anjuran Rasulullah, Allah apa maksudnya? Jadi sama-sama mengeluarkan uang, tapi beda niat jemaah. Kenapa yang di jalan Allah kok sulit? Ya karena bertentangan hawa nafsu. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu melakukan apa? It'amun fi yaumin dzi masghobah. Berarti dia dapat hidayah. Atau memberikan keponakannya dibantu dalam kondisi miskin. Ya, tidak cari keponakan orang lain, keponakan sendiri dibiarkan dengan tujuan apa? Ya supaya dapat dana. Atau orang miskin dari kerabatnya. Kenapa? Kerabat ini yang tahu keluarganya. Kenapa dia tidak mau datang? Karena malu. Harusnya yang kaya mendatangi orang miskin dari sana kerabatnya. Ya, jadi tugasnya orang kaya itu mencari orang miskin. Ya, orang yang alim mengajari orang yang tidak berilmu. Orang kuat menolong orang yang lemah. Jangan yang kuat main tinju, main gulat. Jangan orang yang berilmu membodohi. Ya, berarti tidak menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung masih dikasih kenikmatan jamaah, jangan sampai dicabut sama Allah. Jangan sampai diambil sama Allah. Mumpung masih dikasih kesempatan. Karena hidup ini tidak lama jamaah. Ya. Jadi melewati rintangan ini memang sulit jamaah. Karena tidak dapat apa-apa secara duniawi. Tapi kalau dia yakin, nah nanti kita bahas tentang fadilah-fadilahnya sodakoh. Jadi sulit sekali jamaah untuk memberikan orang-orang yang benar miskin. Jadi orang miskin sungguhan jamaah tidak seperti orang yang dari rumah ke rumah. Tidak jamaah. Jangan bisa Ya, sendiri. Di dekat tetangganya yang biasanya ke pasar, belanja, gak mana-mana. Berarti apa? Kekurangan. Jadi orang itu kalau pekah selalu mendekat Rasulullah itu selalu mendatangi orang-orang miskin, orang-orang yang apa itu dalam dunianya kekurangan, semakin syukur Rasulullah. Tapi kalau yang kita datangi tempat-tempat elit, galaksi, ya, Darmo, wah, tempat Darmonya satelit, wah, jenengan apa? Saya kurang ya, mobil saya kok seperti ini, rumah saya seperti ini, punya mobil rumah, punya rumah saya kurang jemaah. Karena yang dilihat di atas langit masih ada langit. Akhirnya apa? Merasa kurang cukup. Akhirnya uangnya harusnya bisa sedekah, tidak bisa sedekah. Sampai akhirnya apa? Hutang.
Na'udzubillah min dzalik. Jadi memberi makan orang miskin itu di waktu dia benar-benar tidak punya apa-apa. Itu nikmatnya luar biasa. Bisa-bisa apa? Doanya akan diucapkan tanpa dipaksa, mustajab. Karena orang-orang kaya itu pada dasarnya dapat harta berkat pertolongan orang miskin dari doa-doanya. Doanya orang miskin itu mustajab. Doanya anak yatim itu mustajab. Karena dia dalam kondisi apa? Diuji sama Allah dalam kesabaran. Jadi doa-doa mustajab inilah dari orang-orang yang diuji musibah. Ya apa? Kalau orang itu kena musibah, qaulun rajiun, apa kata Allah? Sholawatu mir rabbim warahmah. Dapat sholawat, dapat rahmat, dapat ampunan. Jadi sangat dekat kepada Allah. Kalau kita benar-benar didoakan oleh orang-orang ini tanpa kita minta secara spontanitas, seperti seorang ibu yang selalu dikasih makan oleh kaumnya Nabi Musa waktu itu, supaya anaknya disejajarkan surganya dengan Nabi Musa tanpa diminta. Ada Nabi Musa heran, kok bisa orang setara dengan saya? Ternyata hanya seorang pemuda memberi makan ibunya, menyuapi ibunya. Sampai ibunya mengucapkan kata-kata, ya Allah masukkan anakku bersama surganya Nabi Musa. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dalam keadaan ujian, itu doanya mustajab. Maka itu kita dekati, kita santuni tanpa tujuan apapun supaya kita dapat keberkahannya. Kemudian lanjutannya tafsir, jadi seakan kenapa dibilang miskin bertaburan debu? Karena tidak punya apa-apa. Ya, membebaskan budak-budak anak yatim, orang miskin yang sangat kelaparan, dia telah berarti berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kalau Islam diterapkan, ada enggak demo? Hah? Ada enggak? Kalau orang-orang yang kaya, baik DPR-nya, pejabatnya, ada enggak yang demo nanti? Merusak-rusak. Seperti waktu menjelang pemilu itu loh. Banyak yang senang enggak? Banyak. Ada acara apa kampanye rebutan. Setelah acara kampanye, wah, pulaan. Bikin pajak besar-besaran, ya jadi marah. Kecemburuan sosial, naudzubillah min dzalik. Jadi Islam sudah memberitahu bagaimana orang-orang yang kaya yang berlebihan itu berbagi, ya. Maka itu termasuk golongan yang baik. Ayat setelahnya ya, golongan orang kanan yang menerima catatan dari kanan. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, jadi kalau kita benar-benar yakin, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita masih ragu, benar enggak? Ragu, fi qulubi marad, di dalam hatinya ada penyakit, penyakit ragu, ketakutan, apa? Fazadahum marad, ditambah sama Allah penyakitnya tambah ragu. Hanya enggak berbuat kebaikan. Kalau berbuat ada kepentingan. Jadi menurut ulama Ibrat An-Nahi, it'amu fi yamin di basoba. Maksudnya apa? Di hari makan yang sulit cari, musim paceklik, seperti kisahnya Nabi Yusuf, ya, kisahnya Sayyidina Utsman, waktu itu musim paceklik. Justru ini kesempatan mencari pahala yang sebesar-besarnya. Kenapa? Orang makan itu sulit, itu dia kenyang, menghindari kematian, Masya Allah, dia bersyukur, mendoakan kata-kata yang luar biasa. Kenapa kok hubungan kerabat? Ya, karena apa? Pahalanya dua kali jemaah. Sebenarnya Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang lain yang miskin, berpahala satu. Tapi kalau orang miskin dari kerabatnya, pahalanya dua. Apa? Pahala sedekah dan silaturahim. Ya, jadi orang miskin itu jangan disuruh antri. Ayo antri. Jumat berkah, ayo antri sampai di tengah jalan. Macet kendaraannya. Itu sama saja mempermalukan orang miskin.
Jadi miskin sendiri itu yang asli tidak mau antri, tidak mau minta-minta, malu dilihat orang. Apalagi diabadikan, dokumentasi, disebar di seluruh dunia. Lu ternyata saya dimanfaatkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan mempermalukan orang miskin jamaah. Apa? Hargai kehormatannya, datangi rumahnya. Karena apa? Orang yang bersedekah kemudian tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, itu akan dinaungi sama Allah di mana tidak ada naungan di waktu padang mahsyar itu. Yang panasnya matahari 1 mil itu Allah naungi. Karena apa? Orang dekat pun tidak tahu, yang dikasih pun tidak tahu. Itu tandanya orang benar-benar ikhlas. Jadi sangat miskin sampai tanah pun bersama dia kan tidak punya apa-apa. Jadi beralaskan tanah, beratapkan lah langit. Orang ini yang perlu kita santuni. Nah, Ibnu Abbas mengatakan apa? Zamat roba, orang miskin yang terlempar di jalan jadi gelandangan. Karena apa? Ditolak semua oleh orang-orang keluarganya. Rumah tidak punya, pekerja tidak punya. Memang orangnya tidak punya kemampuan dalam hal ini. Apalagi sudah menjelang tua. Tidak ada anak, tidak ada serat kerabat. Sebatang kara na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ini diterapkan oleh setiap orang muslim, tidak ada ceritanya demo, ya sampai menghancurkan ini tidak ada. Karena orang kalau sudah lapar, gelap mata. Ya, bagaimana serigala yang ganas itu? Kalau selalu disantuni, nurut jamaah. Yang biasa yang gigit, tidak gigit. Itu cara menundukkan orang yang ganas. Jadi Islam ini memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau kita bakhil, takut miskin, naudzubillah min dzalik. Maka itu kita perlu ketahui supaya kita tambah semangat bersedekah ya. Ganjaran pahalanya berapa coba? Menurut ayat Quran, surat Al-Baqarah, satu dibalas berapa? Minimal 700 kali. Seperti bulirnya buah apa? Padi. Bukan seperti bank jamaah. Berapa persen? 20%. Tidak. 700% dari satu yang kita sedekahkan. Bahkan ayat yang lain apa? Ada apa apa? Berlipat-lipat. Ya. Barang siapa yang datang membawa seekor onta diberikan dari tali kendalinya berkata, "Hai Rasulullah, ini untuk jalan Allah disedekahkan. Hari kiamat menjadi 700 onta." Ini butuh keyakinan. Jadi tidak ada harta yang disedekahkan itu akan habis. Enggak. Itu jatahnya orang lain melalui kita jamaah. Kita ini punya rezeki sendiri. Tapi kalau kita bakhil, memang calonnya miskin, ya tetap miskin walaupun disimpan-simpan. Ada kisah jamaah. Orang ini yang tetangga saya itu, ya jamaah, nyimpan uang. Takut di bank itu hilang. Apalagi sekarang ini gampang hilang penipuan-penipuan melalui HP. Jadi satu bendal 1 juta jamaah. Hampir uangnya itu 800 juta. Kemudian apa? Di staples. Ternyata setiap bendel sisa 400 jamaah. Bingung dia. Siapa yang curi jamaah? Ini seminggu dilihat uangnya ini tetangga saya sendiri. Wah, paling kurang sodako saya ini. Sampai punya keyakinan itu jamaah. Karena dia sendiri itu kalau ada dana-dana, minta bantuan. Padahal orangnya ya buka wifi rumahnya. Tapi kurang terus. Akhirnya apa? Harta yang dari dikeluarkan pasti keluar jamaah. Jadi satu bendel 1 juta itu sisa 400 diambil semua itu. Saya dengar sendiri orangnya bicara. Mungkin kurang sedekah saya ini. Jadi kalau orang itu semakin bakhil, ya jatahnya ya sesuai dengan jatahnya. Waktunya hilang ya hilang. Ya, jadi inilah dunia. Itu mumpung dikasih kesempatan, kita punya harta berlebih, cari sanak kerabat kita. Masih berlebih, cari orang-orang yang di tetangga kita. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh.
Orang minta pun kalau seandainya masih berlebih, kita kasih. Itu caranya supaya apa? Harta kita semakin berkah. Kemudian apa kelebihannya? Jadi harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan. Jadi barang siapa yang sedekah benar-benar karena Allah, walaupun satu biji kurma dari hasil yang halal, itu kalau ikhlas, tidak disebut-sebutkan, ya, maka Allah pelihara sampai sebesar gunung Uhud pahalanya. Bayangkan jemaah, berapa kali lipat ini. Jadi kalau orang sudah yakin ini jamaah, tidak merasa uangku hilang, tidak. Maka Rasulullah sudah tingkat hakul yakin. Siapapun minta dikasih, minta lagi dikasih, tidak pernah menolak karena Rasulullah dapat perintah. Fa'amasa ila falatan har. Adapun orang yang minta-minta jangan kamu bentak. Itu perintah Allah untuk Rasulullah. Wajib. Nah, kalau kita kan tidak wajib sama zakat yang wajib. Masalahnya kalau kita yakin ini uang kita yang kita berikan, kemudian berlipat-lipat, ya itu beda jamaah. Jadi Islam ini tidak memaksakan. Karena iman itu apa? Tergantung apa? Praktek. Al-iman yazid wa yanqus, bisa tambah bisa berkurang. Semakin taat bertambah imannya. Semakin praktek bertambah imannya. Teori saja ya, lama-kelamaan hatinya keras. Teori saja keras. Naudzubillah min dzalik. Banyak fitnah nanti. Jadi orang yang kelebihan harta dari sahabat yang melimpah dunia melintas pada Rasulullah SAW, kalian hanyalah mendapat pertolongan karena apa aja, mah? Orang-orang kaya. Karena orang-orang miskin mendoakan mereka. Karena orang-orang miskin itu uangnya melalui mereka. Kalau tidak diberi, ya sudah. Mungkin orang lain yang memberikan. Ya, jangan dikira, oh itu uang saya. Tidak, jemaah. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Kita hanya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilahi rojiun. Nah, keutamaan apa? Bisa menghindari apa? Su'ul khotimah. Dapat memanjangkan umur. Apa maksudnya? Berkah, manfaatnya banyak. Jadi ilmunya berkah, apa? Perbuatannya banyak manfaat bagi orang lain. Jadi kalau umur itu sudah pasti, kalau sudah ajal pasti tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Seperti Rasulullah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah meninggal, tapi kok masih manfaat ilmunya, peninggalannya, warisannya, tempat tinggalnya. Berarti orang ini umurnya panjang. Dia sudah tidak melakukan, tapi masih mengalir pahalanya. Padahal orangnya sudah meninggal. Ini kisah nyata jamaah. Di zamannya ulama, bukan sahabat, orang Majusi. Orang Majusi, non-Muslim, penyembah berhala. Waktu itu ada ulama bin Mubarok menuntut orang Majusi hingga husnul khotimah. Tapi awal ceritanya, waktu itu di bulan Ramadan jamaah. Jadi ulama ini mimpi jamaah. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng ini. Ulama yang bisa bermimpi kepada Rasulullah di waktu di Ka'bah. Jadi ulama tingkat tinggi. Jadi ucapannya bukan ngarang ini jamaah. Ya, ini kisah nyata dari ulama yang ahli fikih, ahli hadis, zuhud, warok. Apa kisahnya jamaah? Baik, supaya kita tambah yakin. Namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, waktu itu haji. Pada itu tiba-tiba beliau tertidur di Hijr Ismail. Bermimpi bertemu Rasulullah. Ulama tidak berani bohong jamaah. Kemudian Rasulullah bilang, kalau kamu ketemu di Baghdad, orang Majusi bernama Bahrom, namanya disebutkan. Sampaikan salamku. Katanya Allah ridho. Bayangkan, sampai Allah ridho. Orangnya masih Majusi, belum beragama Islam. Sampai dia bangun, wah ini setan ini. Tidur lagi, mimpi lagi, tidur lagi, mimpi lagi. Oh, berarti saya ini dapat tugas. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim, suruh sembelih anaknya. Wah paling ini
setan ini sampai 3 kali yakin karena bukan orang biasa sama ulama yang sangat warok ya, maka dilakukan untuk membuktikan supaya tahu ini manfaatnya sedekah. Setelah selesai mencari alamatnya, rumahnya yang sesuai dengan mimpi itu jamaah. Terus bertanya, apakah Barong yang beragama Majusi? Nah, ini supaya kita baik. Iya. Kemudian tanya si ulama ini, apakah punya amal kebaikan di sisi Allah? Karena orang tidak punya ilmu jamaah, tidak beragama Islam, segala kebaikan walaupun maksiat menurut pandang Islam dianggap baik. Apalagi pandangan mereka tidak ada masalah. Bayangkan, anaknya sendiri dikawinkan. Kenapa? Takut nanti hartanya pindah pada orang lain. Katanya ulama, oh ini bukan kebaikan. Tapi tidak marah jamaah. Karena ini orang tidak ngerti. Tidak marah, oh dosa ini. Wah, berarti kita tidak ngerti. Orang tidak ngerti kok dilaknat-laknat. Justru kita justru menjauhkan dia. Terus tanya lagi, aku punya anak perempuan paling cantik, tidak ada yang nandingi. Terus dinikahkan? Enggak, dinikahi sendiri. Waduh, tambah parah ini. Penzina tingkat tinggi nih, ya. Ngundang orang tanpa takut ya, karena memang tidak masalah bagi dia. Seperti orang-orang kalau di kalangan apa daerah pedalaman, Dayak, tidak ada aturan, ya. Dia ikut binatang. Apalagi orang Majusi tidak tahu ilmu ini haram, tidak tahu. Jadi ulama ini benar-benar berilmu, tidak marah. Masih tanya lagi penasaran. Jadi anaknya sendiri jamaah dikawin, mengundang orang banyak, tidak ada satupun yang mencacat dia, memaki kita. Ya, ini menunjukkan apa jamaah? Memang orang tidak tahu. Kemudian ada kisah lagi waktu itu ada orang yang tiba-tiba masuk mengambil lampu. Nah ini yang bakalnya yang terjadi. Kemudian apa diselidiki-selidiki ada orang khawatir mencuri hartanya. Terus ketemu ada wanita itu. Wanita tadi bersama anak-anaknya. Ditanya langsung jamaah, kenapa kamu melakukan ini? Ya karena saya menahan lapar, malu minta saya. Apalagi minta kepada orang yang tidak beragama Islam. Saya malu sama Allah. Tapi malunya kok sempat mencuri. Ya ini repotnya manusia punya ilmu ya. Menurut hawa nafsu. Padahal dibolehkan minta-minta untuk menahan lapar saja. Supaya tidak mati. Malah mencuri ya. Bukan itu tujuannya. Yang penting bagaimana orang Majusi itu. Tahu seperti ini ucapan wanita ini orangnya janda, anaknya tidak makan. Akhirnya apa? Langsung dia terketuk hatinya. Dia sendiri yang bawa makanan seperti kisahnya Umar bin Khattab melihat seorang janda memasak dengan air ternyata isinya batu. Wajar seorang ulama, apalagi Umar bin Khattab pemimpin. Ini Majusi masih punya hati jamaah. Ya, diberi makan, dibawa sendiri tanpa malu jamaah. Nah, ini baru kebaikan ini. Apa katanya? Dapat salam dari Rasulullah. Saya mimpi langsung baca syahadat jamaah. Kalimat syahadat diucapkan di depan ulama ini. Setelah baca syahadat, langsung meninggal. Bagaimana orang kalau meninggal mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Apa? Kuncinya surga. Pasti masuk surga. Inilah manfaat apa? Sedekah lillahi ta'ala. Dia tidak lillahi ta'ala. Pokoknya dia ingin bantu. Tidak kenal Allah. Apalagi yang lillahi ta'ala jemaah. Tidak dilihat orang. Ini belum lillahi ta'ala. Belum Islam. Padahal dia melakukan perbuatan. Ya kan yang dilakukan semuanya tanpa ilmu. Karena kebodohan. Ya. Sampainya disolati oleh Allah itu. Jangan melihat zahirnya orang. Wah orang ini majusi. Orang tidak beragama. Kok sampai berbuat gini. Ya, sekali lagi. Orangnya tidak tahu jamaah. Seperti jahiliyah dulu sahabat telanjang, tawaf di Ka'bah tidak tahu. Jadi Rasul tidak maki-maki. Jadi jangan memaki orang-orang yang belum tahu. Kalau bisa doakan supaya dapat
hidayah. Jadi apa jamaah? Orang kalau sedekah, apalagi ini non muslim, akhirnya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Setelah baca syahadat langsung meninggal. Dakhalal jannah. Seperti orang yang membunuh 100. Tanya sama orang Nasrani. Bagaimana kalau sudah bunuh 99? Dia bunuh enggak? Oh enggak, nemen kamu itu. Sekalian daripada saya tidak dapat ampunan tak bunuh sekalian. Ketemu ulama yang alim. Kalau kamu mau tobat, tinggalkan tempatmu yang penuh maksiat supaya tidak terpengaruh. Ya, tengah jalan belum sampai tempat yang baik, sudah meninggal. Amal belum dilakukan, tapi sudah niat untuk berbuat baik. Masuk surga. Jadi sedekah ini bisa menimbulkan orang meninggalnya husnul khotimah. Itu kisah nyata menurut ulama yang pernah mengalami langsung. Kemudian sedekah ini menimbulkan apa? Cinta. Maka itu orang kalau berbagi tidak bakal rumahnya dijarah jemaah. Ya, dijaga. Jenengan tidur, misalkan ketinggalan, rumah tidak dikunci, kendaraan di depan, dijaga jemaah tanpa diminta. Kenapa? Itu orang sering ngasih saya itu. Biarpun itu yang jaga maling itu hasilnya. Tidak dimalingi jemaah. Jadi kadang-kadang orang itu jadi maling seperti tadi itu. Kenapa? Lapar. Jadi ada kisahnya orang dulu keluar. Pokoknya saya kasih pada siapapun. Ketemu pelacur, nggak tahu. Dikasih, nggak jadi melacur. Ketemu orang yang mau maling. Dikasih, nggak jadi maling. Nggak tahu kalau dia maling. Jadi kemungkinan manusia itu kenapa mencuri, kenapa melacur? Karena lapar. Kita sendiri nggak mau berbagi. Ini yang paling penting jamaah. Jadi sedekah ini menimbulkan cinta kasih. Silaturahim, sanak kerabat sambil sedekah, oh tambah cinta. Tapi jangan berharap jamaah. Sebab ada kejadian Rasulullah waktu itu ada orang yang sakit-sakitan diminta sahabatnya siapa yang mau melayani ini orang dari luar musafir. Saya Rasulullah, orangnya punya unta banyak jamaah. Setelah gemuk sehat dikasih minumnya kencingnya onta sembuh penyakitnya orangnya dibunuh ontanya diambil dimutilasi. Ya inilah pentingnya ikhlas jamaah. Rasulullah masa tahu hatinya orang? Nggak tahu. Ini untuk bukti dalam ayat yang lain mengatakan seandainya kau infakkan hartamu untuk supaya orang cinta sama kamu, nggak bakal. Malah apa? Nggak dapat apa-apa. Kisahnya Nabi Ayub yang sudah dermawannya begitu luar biasa. Begitu sakit, kena musibah, semua orang yang pernah dikasih mengusir dari kampungnya. Punya penyakit dosa apa ini? Itu manusia jamaah. Maka itu jangan berharap kepada manusia. Yang penting kasih saja seperti Bahrom itu. Tidak berharap sama wanita tadi. Walaupun tidak kenal Allah. Ya, jadi sifat iri dengki tetangga kita, saudara kita, anak kita, itu semuanya akan hilang kalau kita banyak berbagi. Kemudian apa tujuannya? Supaya tidak kena siksa kubur. Ini pentingnya sedekah. Bahkan siksa neraka. Ittaqin naro walau bisikit tamar. Jaga api neraka. Jagalah walaupun dengan separuh biji kurma sedekahnya. Jadi luar biasa jemaah sedekah ini jemaah. Sampai Allah bilang apa? Fa'amman atawattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirul yusra. Mudah untuk taat. Kemudian orang bagikan jihad fisabilillah selama hidupnya. Bahkan semalam suntuk sholat tahajud, siangnya perang. Kalau sedekah kepada para janda yang miskin. Ya, karena mereka tidak punya sanak kerabat. Kita cari apa? Mungkin dari paman atau saudara-saudara. Ya, ini pentingnya jemaah. Jadi kita bisa enggak sholat sepanjang masa di waktu malam semalam suntuk? Bisa enggak puasa sepanjang masa? Bisa enggak perang terus? Enggak bisa. Ini seperti itu jemaah. Jadi sedekah menghapus dosa, memadamkan api neraka.
Sedekah menjauhkan dari apa kemudaratan. Dicintai para manusia. Jadi sangat banyak sekali kalau kita mengabaikan kesempatan yang diberikan sama Allah, dijadi calon orang kaya-kaya, kalau tidak dermawan kepada kanan kirinya, sanak kerabatnya, maka akan menyesal apa? Apa? Farjikna na'mal soleh. Ya Allah, kembalikan. Fa'atau sadaqah, saya akan sedekah ya Allah. Apa? Yang terjadi? Merasa getun, ya. Nah, sedekah bisa menaungi nanti panasnya terik matahari yang 1 mil. Apalagi ikhlas jamaah lillahi ta'ala. Sedekah dapat menghindari perbuatan apa? Kikir. Nah, ini. Jadi untuk menyembuhkan segala macam penyakit, karena sumber penyakit ini bakhil jamaah, tamak. Maka dengan sedekah, insya Allah penyakit-penyakit dalam hati ini obatnya dengan sedekah. Ya, jadi jelas agama itu jamaah. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-17. Kita lanjutkan, mudah-mudahan sampai selesai ini. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Setelah dia bersedekah banyak ya, menyantuni yatim, orang miskin, anak-anak yatim piatu ya. Dia juga punya iman, kemudian memberikan wasiat supaya sabar. Itu seperti wal asri, semua orang rugi illal ladzina amanu wa amilus solihat, kemudian apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau sabr. Jadi memberikan nasihat dengan kesabaran dan kasih sayang. Jadi juga berdakwah, itulah orang yang menerima kitab sebelah kanan. Sedangkan orang-orang kafir tidak percaya surga, lebih percaya kalau 1 miliar dibalas 1 triliun, ya seperti kisah nyatanya dulu, taat pribadi, nama aslinya, kemudian pakai julukan Dimas Kanjeng, banyak orang yang memberikan apa mahar miliaran, ternyata membual emas palsu bisa jadi emas sungguhan, ya Allah, padahal zaman modern jamaah masih percaya. Karena apa? Tamak. Sudah uang punya miliaran masih triliunan jamaah. Jadi kalau orang tamak mudah ditipu. Naudzubillah min dzalik. Maka dia golongan orang kiri menerima kitab dari tangan kiri. Berarti dia ahli neraka. Ditutup neraka yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang menerima tangan kanan berarti orang yang beriman, beramal soleh, kemudian juga berdakwah dengan cara sabar seperti Nabi Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 990 tahun dakwanya segala macam metode lailan wa naharon, siang dan malam, tapi juga beramal, tidak hanya sekedar bicara. Sedekah juga dia kan summakana, kemudian dia juga beriman, dasarnya juga berdakwah, memberikan yang sabar. Hidup ini penuh ujian, saling kasih mengasihani, karena barang siapa mencintai seseorang maka penduduk langit akan mencintai. Inilah Islam kalau diterapkan jamaah. Kalau ingin dicintai sama Allah, cintailah orang lain, nanti para malaikat juga akan mencintai, ya, dengan cara apa? Memberikan sedekah, menyantuni, minimal doa, doa kebaikan kalau tidak punya apa-apa. Jangan saling melaknat, ya, minimal doa kalau memang tidak bisa apa-apa. Senyum kalau memang tidak bisa doa. Jangan cemberut, tandanya orang itu senang, ya. Kemudian kesabaran itu diperlukan dalam ibadah. Kalau tanpa kesabaran tidak mungkin bisa ibadah. Maka itu sabar itu dalam melaksanakan perintah Allah, sabar meninggal larangannya, sabar kalau kena musibah. Jadi bertahan terus dalam ketaatan. Karena apa? Orang sabar itu benar-benar nanti dapat surga tanpa hisab. Karena apa? Kita itu banyak dosanya jemaah. Kalau dihisab pasti masuk neraka. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa mensyukuri. Banyak mana kita tidurnya sama sholatnya.
Banyak mana kita bersyukurnya sama kufurnya. Banyak mana kita ingat Allah sama lupanya. Waktu balik sama sebelum balik berapa tahun? Mulai bayi sampai 15 tahun. Itu ndak sholat, ndak taat, ndak sedekah. Itu sama Allah dikasih nikmat terus. Ibunya dapat apa dikasihkan anaknya. Dapat rumah, dapat segalanya. Ini menunjukkan Allah sudah mencintai kita walaupun kita belum ibadah. Apalagi ibadah jemaah. Pasti Allah kan cinta. Jadi supaya kita perbanyak sedekah. Tapi jangan diartikan sedekah itu harus mengeluarkan uang di masjid. Orang jauh enggak. Orang tua pun berikan infak kepada anaknya. Memberikan makan kepada sanak kerabatnya, orang tuanya. Itu juga termasuk sedekah. Tapi yang namanya sedekah ini apa? Sedekah uang yang namanya infak. Tapi kalau sedekah secara umum, semua amal soleh itu sedekah. Senyum juga sedekah. Berhubungan suami istri juga sedekah. Dan dalam hal ini, orang-orang yang punya sifat ashabul yamin. Seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 40 nanti dilihat ya. Panjang ayatnya ini jamaah. Dari tafsir ini berikutnya ayat ke-19. Orang-orang kafir golongan kiri mereka berada dalam neraka, naudzubillah, karena mereka tidak percaya Quran, tidak percaya surga, tidak percaya firman sabda Rasul, firman Allah. Ya rugi. Akhirnya apa? Berbuat maksiat, melampaui batas. Maka menerima catatan dari tangan kiri. Itu semuanya buruk semua. Dilihatkan pada orang banyak. Naudzubillah min dzalik. Dan ini bisa dilihat lagi kelanjutan ayatnya di surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Saya lihatkan Qur'annya aja, Pak ya. Supaya semakin jelas di ayat berapa itu. Sebentar ya. Ayat Qur'annya di... Nah ini. Ini aja, Pak ya. Al-Waqiah ya. Nah ini. Al-Waqiah ayat berapa tadi? 41. Ashabus Simal kiri atasnya Ashabul Yamin ya. Kemudian di surat apa lagi jamaah? Al-Waqiah jamaah. Ada lagi surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah juga ada ya. Ini nanti di ayat berapa ini? Al-Waqiah. Jadi tentang Ashabul Yamin wa Ashabus Simal. Jadi menerima tangan ya ini tangan kiri ya. Yang tangan kanan gimana jemaah? Nah, yang di atasnya ya masuk surga. Ya, jadi sekali lagi intinya kalau kita yakin sama Allah, kita amalkan, maka kita termasuk ashabul yamin. Golongan menerima kitab tangan kanan. Maka dia pamer, bacalah kitabku, bacalah. Saya yakin karena akan dibalas. Yakin jamaah. Orang yakin pasti akan beramal. Maka dia senang dalam surga. Kalau orang-orang yang ashabus simal, orang-orang yang menitawan kiri, aduh, orang pada melihat jamaah. Bagaimana ini naudzubillah min dari dia pasti malu. Jadi sekali lagi dengan surat Al-Balad ini orang yang biasanya bisa beramal mengeluarkan harta yang banyak demi nafsu bisa, tapi kalau tuntunan agama dia tidak mau melakukan ya. Padahal konser itu mahal jemaah. Jutaan puluhan mau, tapi begitu nyantuni orang tidak mau merasa rugi. Naudzubillah min dzalik. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah? Cukup? Ayo. Ya, insya Allah minggu depan kita mulai
Al-Hikam ya, karena akhir bulan. Insya Allah setelah itu surahnya At-Tariq jamaah urutannya. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Baik, Matur suwun, Pak. Sama-sama. semuanya. Pak Ustadz, matur suwun. Selamat istirahat. Pikantan suwun. Mari. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah.